Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi di channel Kalampedia. Saya doakan semoga teman-teman sekalian selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, yaitu berkah rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Dalam agama Islam, pasti setiap muslim tahu apa itu berwudu. Wudu merupakan syarat penting bagi umat Islam dalam melaksanakan sholat ataupun membaca Al-Quran. Sholat adalah ibadah yang sangat mutlak dan wajib dilakukan oleh setiap orang yang sudah baligh. Apabila wudu kita yang tidak sah, secara otomatis membatalkan sholat kita, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diterimanya sholat yang dilakukan tanpa berwudu, dan tidak diterimanya sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Untuk mengetahui hal tersebut, sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim mengetahui tata cara berwudu yang benar dan baik, dan menghindari beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan saat mengambil air wudu. Namun, apa saja kesalahan tersebut? Mari kita simak baik-baik. Di antaranya, kita tidak mengawali dengan membaca basmalah saat mengerjakan sesuatu, termasuk ketika kita mau mengambil wudu. Ternyata ini memiliki keutamaan yang sangat penting, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna berwudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang selanjutnya, tidak sempurnanya membasuh anggota tubuh yang wajib dalam berwudu. Anggota tubuh yang tidak terkena air wudu menjadi kesalahan yang sangat fatal. Suatu contoh, membasuh tangan tidak sampai air wudu ke sikut tangan kita. Itu menyebabkan tidak sahnya kita berwudu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Khalid bin Midan dari sebagian istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meriwayatkan suatu hadis, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian yang mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudu seukuran uang dirham. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Dan yang selanjutnya, membasuh anggota tubuh lebih dari jumlah yang ditentukan oleh syarat sahnya berwudu yang wajib disiram oleh air wudu. Perlu juga memperhatikan kuantitas dalam melakukannya. Apabila tiba-tiba merasa khawatir atau ada yang kurang, sebaiknya jangan membasuhnya lagi, karena bisa jadi sikap was-was itu justru datang dari setan. Dan yang selanjutnya, yaitu menghambur-hamburkan air. Agama Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan atau boros, termasuk dalam melakukan wudu, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian boros dalam air. Maka beliau berkata, apakah dalam air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang selanjutnya, melafalkan nama Allah di dalam WC atau membaca sesuatu yang mengandung lafadznya. Itu merupakan suatu hal yang makruh. Maka lebih baik bagi seorang muslim untuk menjauhinya atau menghindarinya membaca lafaz Allah, sebagaimana
yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang kencing, maka orang itu pun mengucapkan salam, tetapi Nabi tidak membalasnya salam tersebut. Hal itu karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Hadis riwayat Muslim. Dan yang selanjutnya, tertidur lalu tidak mengambil wudhu lagi. Sebagian orang yang tertidur di masjid kemudian apabila dikumandangkan, diagungkan oleh orang sebelahnya, lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudhu lagi, itu adalah salah kaprah. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudhu karena dia lelap dalam tidurnya. Ditakutkan mereka waktu tidur kentut yang tidak mereka sadari. Namun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih tersadar mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudhu lagi. Dan yang selanjutnya, perhatikan istinsyaq dan istinsyar. Istinsyaq adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal, sementara istinsyar adalah mengeluarkan air dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu kerap kali hanya memasukkan jarinya yang basah ke hidung. Hal itu harus diperhatikan karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang istinsyaq dan istinsyar. Barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung, dan barang siapa yang melakukan istijmar, hendaklah melakukannya dengan ganjil. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan yang selanjutnya, menganggap mengusap air ke leher dianjurkan. Sebagian orang ada yang beranggapan bahwa mengusap leher saat membasuh wajah adalah hal yang dianjurkan, padahal sebenarnya tidak demikian. Itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk bagian dari wudhu. Ingatlah, kehati-hatian dalam Islam. Terkadang kita menambah-nambahkan, justru itu bisa menjadi janggal. Dan yang selanjutnya, membaca doa tidak berdasar. Selain menambah-nambahkan gerakan wudhu, membaca doa yang tidak ada dalam perintah juga tentu menjadi salah satu kesalahan yang bisa membatalkan wudhu dan sholat. Adapun yang disepakati para ulama dan syariat, yaitu bismillah di awal wudhu, lalu membaca 2 kalimat syahadat di akhir wudhu, lalu ditambah doa setelah wudhu. Itulah beberapa kesalahan berwudhu yang bisa membatalkan sholat. Semoga adanya informasi ini dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.